Shalom, Abang Kakak semua. Selamat malam. Apa kabar? Semoga selalu di dalam penyertaan Tuhan ya. Dan semua sehat, satu keluarga pun sehat semua ya. Dan memang sudah lama kita nggak jumpa lagi. Terakhir saya ingat di bulan Mei, ya beberapa 5 bulan yang lalu ya berarti ya. Saya sempat juga diingetin sama Bang Richard. Makasih ya Bang. Memang seharusnya setiap bulan kita ada pertemuan ibadah keluarga. Dan memang pas bulan Juninya anakku lahir. Dan memang banyak hal yang diurus, jadinya akhirnya keteteran untuk ibadah keluarga. Saya mohon maaf sama kakak semua. Sampai Juli pun akhirnya pernah juga kena COVID. Bukan cuma saya, keluarga bahkan mertua semua repot, semua kena COVID, dan itu take time untuk pemulihan. Wah itu juga, wah terima kasih dukungan juga dari teman-teman BKPAK ya. Dan mungkin itu juga sedikit alasannya akhirnya ibadah keluarga sempat tertunda ya, sampai akhirnya bulan ini bersyukur bisa kita adakan lagi ya. Dan oke, abang kakak yang mungkin ada yang baru kali pertama join, coba saya lihat sepertinya nggak ada ya, semua orang lama semua ya. Oke. Kalau nanti ada yang baru biar nanti saya juga boleh ingatkan, nanti bisa kita layani sama-sama ya, mungkin nanti tim akan hubungi juga ya. Nah, sebelum memulai ibadah, terlebih dahulu saya mau perkenalkan narasumber kita. Mungkin abang kakak semua sudah tahu, kecuali mungkin Bang Richard ya, sini ada. Saya tahu ada Bang Richard, mungkin belum kenal dengan Pak Welly. Nah, Pak Welly yang dari tadi kita sapa dari awal ya, Pak Welly Pandensolang. Nah, dikenal sebagai ketua dan pendiri STT Agape yang tadi Bang Mangasa sudah sempat cerita ya. Juga sebagai pengajar di sekolah-sekolah tinggi teologi, sebagai dosen mata kuliah bahasa Yunani, Ibrani. Wah, saya kira buat kita yang nggak ngerti bahasa ini boleh belajar banyak dari Pak Welly ya. Ketiga, bahkan jadi gembala sidang dan evangelis. Keempat, sebagai penulis, ya sudah beberapa buku yang dibuat ya. Kelima, sebagai konselor gereja dan keluarga. Ini sebab juga mengundang Pak Welly untuk boleh berbagi di pertemuan kita di hari ini. Dan yang keenam, sebagai YouTuber. Mungkin abang kakak yang belum pernah tahu, nah boleh kunjungi channelnya Pak Welly Pandesolang ya, official. Yang ada kata official ya Pak ya. Ya. Dan saya kira ini juga hal yang penting ya, waktu kita mau memberitakan firman. Saat saya lihat YouTube-nya Pak Welly, saya juga ada subscribe ya Pak. Sudah ada 2.700 lebih ya Pak ya. Nah, mungkin sekarang udah lebih banyak dari itu ya. Artinya saat nanti Bapak posting satu lagi video, udah 2.700 lebih yang akan lihat berkat firman Tuhan itu, dan itu luar biasa Pak. Kiranya terus maju dan jadi berkat tentunya. Oke, itu sekilas narasumber kita, pembicara kita di malam hari ini. Nah, mari kita oh ya, sekilas ini fotonya nih. Keluarga, tentu kita pertemuan ibadah keluarga. Nah, pembicara kita juga jadi panutan tentunya. Nah, Pak Welly dengan keluarganya, ada Ibu Teresia ya, dan ketiga anaknya. Ini fotonya lengkap. Ya Pak ya? Lengkap ya Pak ya? Ya. Siapa tahu ada lagi foto yang lain? Terbalik namanya. Terbalik namanya ya? Ya. Oh, Angelio yang itu Angelio yang sebelah, Jirenio yang sebelah. Enggak apa-apa. Oh, oke. Ya, makasih Pak. Oke. Ya, sekilas itu profil pembicara kita di malam hari ini, dan kita boleh fokus kepada ibadah kita. Kita akan mulai ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk hanya kepada Tuhan dengan penuh kerinduan datang ke hadirat-Nya. Seperti pemazmur mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari kita nyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, seperti pujian ini, kami seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu ya Bapa. Kami haus, menghasrat akan kehadirat-Mu ya Tuhan. Demikian kami serahkan ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Tuhan kiranya yang pimpin, kiranya Engkau juga yang memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Abang Kakak, seperti biasanya kita pertemuan keluarga biasanya ada yang kesaksian nih, ada yang berkumpul, kita boleh saling menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan terhadap keluarga kita. Nah, malam hari ini ada Bang Pasti. Kesaksian keluarga oleh Bang Pasti dan Kak Yuni. Dan sebentar kita persilakan Bang Pasti. Bang Pasti sudah standby ya? Halo Bang Pasti. Ya, Bang. Ya, mari Bang. Bisa dengar suara kami, Bang? Bisa. Saya lancar ya. Mudah-mudahan nggak lost koneksi. Pertama, Lancar. pertama kami mau sapa dulu untuk Pak Weli sebagai pelayan firman Tuhan hari ini, dan juga panggilnya apa ya, Abang Kakak, Bapak Ibu yang hadir di ibadah persekutuan hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Ucap syukur untuk kesempatan yang diberikan bagi kami, saya dan suami, untuk memberikan kesaksian pada malam hari ini, khususnya Bang John yang sudah menawarkan ya Bang. Kalau dikaitkan dengan tema ya, kesaksian kami berbeda pendapat tapi tetap nyaman gitu. Saya bingung, benar Abang Kakak, berbeda pendapat tapi tetap nyaman itu maksudnya bagaimana? Kalau boleh diganti berbeda pendapat tapi tetap bertahan gitu ya. Kalau nyaman itu kayaknya nggak bisa deh ya. Apalagi kalau saya sama Bang Pasti itu kayaknya nggak bisa gitu ya kalau keluarga. Ini aja udah beda pendapat ya Bang Kakak. Ini siapa yang mau ngomong duluan gitu? Katanya saya duluan, padahal dia katanya pemimpin gitu. Tapi katanya udah kamu aja yang ngomong gitu ya. Saya mendengarkan ya. Jadi Abang Kakak, Bapak Ibu gitu ya. Kami sudah diberkati Tuhan, usia pernikahan kami bulan Desember ya, bulan Desember sudah masuk tahun yang kelima. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan, kalau mau disaksikan itu mungkin nggak bisa 5 menit, seperti yang Bang John kasih ke kami juga. Katanya 5 menit aja gitu. Tapi mungkin kalau dikaitkan dengan tema, saya mau sampaikan dulu ya background kami. Kami kan sama-sama ketemu di satu kampus, satu pelayanan. Usia kami berbeda, saya lebih tua 4 tahun, Abang dan Kakak. Jadi mungkin itu salah satu background yang memberikan salah satu pemicu ya, perbedaan pendapat ya. Dia merasa saya lebih tua. Sering juga di awal pernikahan itu sampai 3 tahun awal itu kayaknya setiap hari kami kayaknya ya beda pendapat, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar gitu ya, mulai dari apapun gitu ya. Apalagi kalau saya orangnya suka memaksakan kehendak gitu di awal-awal. Mudah-mudahan sekarang masih ya. Mungkin masih ya seperti itu Abang Kakak. Bang Pasti, karena saya merasa paling tua, mungkin saya susah juga ya, masih berproses untuk apa ya, merendahkan diri, merendahkan hati gitu ya. Pernah Bang Pasti bilang kamu merasa hebat gitu ya, pokoknya banyak kamu hebat, dominan dan sebagainya. Jadi ya untuk beda pendapat lebih kepada karakter ya. Apalagi saya background keluarganya semua saudara saya perempuan, saudara dia semua laki-laki. Itu juga jadi salah satu faktornya seperti itu.
Apalagi Bang, kamu boleh tahu apa lagi ya Bang? Kalau kami beda pendapat, kalau saya lebih tipenya apa ya, kalau sudah sampai ke konflik itu saya lebih ke diem ya. Nah, pasti juga diem, jadi nggak tahu kapan siapa yang menyelesaikan gitu, saya bingung. Karena kami tipenya, apalagi saya susah banget untuk minta maaf, itu susah sekali, bahkan sampai sekarang. Kalau saya mau minta maaf, saya via WhatsApp abang kakak, saya nggak berani mengucapkan secara langsung. Kalau dia pernah secara langsung, tapi itu juga jarang, mungkin setahun itu sekali kali ya, kalau misalnya ada konflik dan sebagainya. Jadi kami masih berproses sama kakak, katanya sih apa namanya, levelnya 5 tahun, 10 tahun ya. Saya kurang paham itu ya, tolong dijelaskan ya. Kami mau masuk 5 tahun, masih terus berproses. Tapi kami, satu hal yang kami percaya ya, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan ya. Tiap hari harus berdoa dan sebagainya. Kami bersyukur punya komunitas PKP yang tetap mendukung kerohanian kami ya, sebagai keluarga. Kami terus diingatkan untuk selalu bersatu dan terus berdoa seperti itu. Mungkin dari Bang Pasti ada yang disampaikan. Saya sudah habis kata-kata. Ya, terima kasih Abang Kakak. Ya biar Kak Yuni yang duluan. Biasanya kan saya yang ngomong, kalau dia dua penutup, ya Kak Yuni sekali-sekali. Kalau dikaitkan dengan tema, kami positifnya sebenarnya beda pendapat itu, saya berpikir sebelum menikah juga disampaikan, hamba-hamba Tuhan udah pernah mengikuti ibadah keluarga juga. Kalau ya pikiran laki-laki sama perempuan itu mau kapanpun nggak akan bisa disatukan. Jadi ya harus dinikmati, dan ya akan panjang, baru 5 tahun. Ada yang berkesaksian sampai 17 tahun juga, udah sampai tua tapi masih mengikuti proses. Yang pasti ketika beda pendapat, pekerjaan rumah semuanya rapi, itu aja. Iya, kalau saya ada. Iya, betul ya. Jadi mungkin Kak Yuni juga menikmati kalau sering-sering berbeda pendapat. Jadi biar rumah sering rapi, cucian semuanya bersih semuanya. Jadi dialihkannya ke situ, Bang Kakak. Pelampiasannya mungkin ke pekerjaan rumah, jadi makin aman. Itu aja. Doakan ya, sama-sama mendoakan supaya ya kami juga melewati proses dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Keluarga kami diberkati. Ya, itu saja. Terima kasih Bang. Mantap sekali, makasih Abang, Bang Pasti dan Kak Yuni ya untuk kesaksiannya. Poin kerennya ini berarti tetap konsisten begitu ya Bang. Ya, Abang Kakak. Tetap konsisten, jalani begitu ya. Dan itu dia, mungkin ada banyak hal trik yang boleh kita belajar nanti dengan Pak Welly. Gimana kita bisa lalui itu ya. Wow, tapi setidaknya yang poin kedua yang saya terima begitu, tetap setia begitu. Dan saya lihat ini Bang Pasti dan Kak Yuni juga jadi inspirasi. Tetap setia pelayanan di kampus, bersama-sama di gereja mungkin juga, dan sampai di BKP juga sama-sama. Dan itu buat saya itu inspirasi juga, dan kiranya tetap terus kuat di dalam Tuhan. Ya, makasih Abang dan Kakak Yuni. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, dan juga mungkin meresponi bagian firman, ya bagian dari kesaksian ini, saya mengajak kita menyanyikan sebuah pujian juga. Oke, judulnya Bersama Keluarga Aku. Mungkin Abang Kakak sudah pernah dengar pujian ini, kita nyanyikan sama-sama ya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku
melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. For me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heaven, needing us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kepada Pak Willy, dipersilakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami muliakan dan kami percaya, kami sadari malam ini kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami sudah melihat dari kebenaran firman Tuhan, lembaga utama, lembaga pertama dan tertua yang Kau miliki, yang Kau cipta adalah keluarga. Suami, istri, dan juga anak yang ada di dalamnya merupakan anugerah besar bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau rumah tangga kami atau calon suami, calon istri sedang merencanakan mendirikan satu rumah tangga atau keluarga di dalam Yesus selalu kokoh meskipun ada perbedaan pribadi, perbedaan pendapat, keinginan, tetapi Kristus sanggup menyatukan semuanya. Sebab itu Tuhan Roh Kudus bekerja menolong bagi kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami hidup dalam kesatuan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dan berbicaralah bagi kami, ajar bagi kami supaya kamu menemukan apa yang kami perlukan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, salam. Tuhan berkati kita. Firman Tuhan berkata bahwa bersama Yesus kita cakap menghadapi semua persoalan. Bersama Yesus suami-suami kuat menghadapi tantangan. Bersama Yesus istri-istri mengalami satu power yang luar biasa. Menghadapi semua perbedaan-perbedaan. Bersama Yesus semua keluarga, suami, istri, anak, kalau ada cucu, selalu rukun meskipun ada persoalan, ada kesulitan. Tuhan memberkati kita. Pertama-tama sebelum kita melihat firman Tuhan, ya, terima kasih untuk BKPAK ya, Pak, khususnya Bapak Mengasa dan Ibu ada bersama kita di sini dan semua pengurusnya yang sudah mempersilahkan saya atau mengundang saya berbicara di hadapan keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan ini. Kita percaya keluarga diberkati. Saya bilang keluarga diberkati kok tidak ada senyum. Keluarga diberkati, Ibu. Amin. Amin. Ada Pak Pasti di sini, semua diberkati Tuhan. Ya, belakangan ini ya kasus rumah tangga mencuat. Dari dulu memang kasus rumah tangga, tapi akhir-akhir ini kita mau temukan di media manual, media sosial, media canggih, selalu ada persoalan rumah tangga. Selalu ada persoalan
keluarga, selalu ada persoalan suami, ada persoalan istri. Ya, penyebab setelah ada penyelidikan yang boleh dikata penelitian formal, penyebab utama yang paling menonjol dari persoalan itu, ada persoalan menyebabkan perselisihan, pertengkaran KDRT sampai kepada perceraian. Persoalan utama adalah perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Ya, saya sampaikan firman Tuhan ini tidak pakai slide, saya sampaikan langsung aja supaya kita bertatap-tatapan dalam satu keluarga. Jadi penyebab utama adalah perbedaan pendapat. Tapi tadi sudah mendengar kesaksian, beda pendapat tetap nyaman. Nyaman nggak, Bu? Temanya beda pendapat, nyaman. Kadang-kala beda pendapat ini hati seolah-olah, kenapa Tuhan hadirkan orang ini di samping saya? Ya, tapi itulah kenyataan, beda pendapat nyaman. Saya mengerti panitia bilang beda pendapat nyaman. Nyaman artinya tetap kuat, tetap tahan, tetap mencintai suami, tetap mencintai istri, itu yang disebut nyaman. Nah, kita lihat dua hal soal tema ini. Mengapa ada perbedaan pendapat? Ini persoalannya. Mengapa ada perbedaan pendapat? Ada seorang calon suami datang kepada saya, Pak Pendeta kan punya doa yang manjur. Ya ampun, semua doa orang percaya itu doanya kalau dikehendaki Tuhan pasti dijawab. Apa doanya? Doakan supaya calon istri saya itu selalu nanti kalau menikah, Pak Pendeta, selalu mengikuti pendapat saya, kehendak saya, supaya tidak susah ngatur dia. Oh, kenapa? Memang dia turunan dari orang-orang yang cerewet. Nanti jadi repot saya ngatur dia. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Saya nggak mau berdoa supaya di istrinya itu ikut pendapat dia. Artinya jadi satu pendapat ya? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu kita lihat di sini, mengapa ada perbedaan pendapat. Kalau kita mencermati Kejadian 2 ayat 21 dan 22, itu sudah sering ya. Atau saya baca nih ya. Kejadian 2 ayat 23, 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ada dua figur di sana yang berbeda. Ya, ada dua figur yang berbeda di sana, laki-laki dan perempuan. Ini ciri. Jadi kalau kita melihat mengapa ada perbedaan pendapat, jadi harus yang disadari, harus yang diingat oleh suami istri atau calon suami istri. Tapi tadi Bang Albert ada calon suami istri, maksudnya pacaran ada ya di ruangan ini, ruangan Zoom ada. Ada, pasti ada. Ya, yang harus kita ingat pasangan suami istri, calon suami istri, bahwa dalam pernikahan, dalam keluarga itu ada dua pribadi yang dihadirkan Tuhan dan dua pribadi itu memiliki kehendak dan pendapat yang berbeda. Nggak bisa disatukan. Nggak bisa. Jadi jangan berdoa, Tuhan, biarlah suami saya ikut pendapat saya aja. Supaya gampang ngaturnya. Nggak bisa dibedakan. Nggak bisa disatukan perbedaan itu. Jadi jangan bermimpi kalau misalnya mau membentuk keluarga atau sudah berkeluarga, jangan bermimpi atau berdoa supaya pendapat kami sama. Tidak pernah ada. Karena dua pribadi itu memiliki dua kehendak, dua pendapat yang berbeda. Kalau begitu nanti nyamannya di mana? Nanti kita lihat, ketemu jadi mana? Nah, kalau kita berdoa untuk suami sependapat dengan istri, istri sependapat dengan suami, artinya satu, repot. Repot. Kalau misalnya istri bilang, Pak, saya mau shopping di Singapura, setuju. Karena sependapat nih. Saya mau shopping di Prancis, setuju. Saya mau wisata ke Pasadena, setuju. Kan satu pendapat. Giliran suami langsung usul, Mak, saya mau selingkuh besok, setuju. Jadi Tuhan luar biasa. Jadi perbedaan pendapat itu indah dibuat Tuhan. Indah. Cintai perbedaan pendapat. Lalu bagaimana kita ketemunya? Nanti saya bilang dua kali. Nanti ketemu. Jadi sekali lagi, perbedaan pendapat itu indah. Kalau suami misalnya berpendapat yang salah, istri memberi keseimbangan. Oh begini Pak. Istri membuat pendapat kehendak yang keliru, suami akan menetralisir, seimbang. Jadi
luar biasa. Kejadian 2 ayat 23-24 itu merupakan satu keindahan. Jadi perbedaan pendapat rumah tangga itu indah pada perbedaan itu. Perbedaan. Beda memang. Ya bahan bakunya juga beda. Satu dari tulang, satu dari tanah. Bagaimana ketemu? Kalau itu analogi sederhana. Jadi sekali lagi kita harus klaim. Bagi calon suami, calon istri, jangan bermimpi, jangan berdoa supaya istriku atau suamiku harus ikuti pendapat saya, harus sama kami. Tidak bakalan dijawab. Tidak bakalan dijawab. Karena suami, istri ada perbedaan, dan di dalamnya itu nanti Tuhan akan berkarya. Jadi kita mau melihat begini, mau menyimpulkan di dalam mengapa ada perbedaan ini. Ya, jadi sekali lagi jangan bermimpi, jangan berdoa bahwa ya dua pribadi menjadi satu. Bukan itu, tapi berdoa dan bermimpilah dua pribadi yang berbeda pendapat, keinginan. Sekali lagi, berdoa dan bermimpi dua pribadi yang berbeda pendapat, berbeda keinginan, berbeda kehendak, disatukan di dalam kehendak dan pendapat Tuhan. Itu kalimat utamanya di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Jadi sekali lagi, yang kita impikan, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan adalah bukan meleburkan dua pendapat menjadi satu pendapat. Tetapi mau mengusahakan secara rohani bahwa dua pendapat, dua pribadi suami istri yang berbeda ini disatukan di dalam pendapat dan kehendak Tuhan. Jadi yang mempersatukan ini bukan pendapat suami. Yang mempersatukan rumah tangga ini membuat nyaman tadi, membuat kokoh, bukan pendapat istri. Tapi pendapat Tuhan, kehendak Tuhan itu ditaruh di dalam kehendak dan pendapat suami istri yang berbeda. Maka di situ terjadi satu keindahan, suatu pertemuan yang luar biasa. Kalau begitu, ya kita lihat dua hal dari mengapa ada beda pendapat itu dari sisi ciptaan atau Tuhan menyediakan kita, mempersatukan kita ini. Yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa perbedaan itu indah. Dan lagi perbedaan itu indah karena di dalamnya ada keseimbangan. Kedua, perbedaan itu sengaja dicipta Tuhan, ada rencananya. Sengaja dicipta Tuhan, ada rencana. Dikatakan tadi, ada rencana di dalam perbedaan itu. Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan rencananya. Kalau begitu, kapan suami dan istri berbeda pendapat ini? Saya mau garis bawahi, karena saya sering juga berpikir begitu. Apakah saya kalau saya menikah, kalau boleh istri saya harus ikuti saya terus. Mungkin juga istri saya berpikir begitu. Saya baru mengandai-andai, mungkin juga enggak. Ternyata itu enggak alkitabiah. Yang ternyata ditemukan di Alkitab adalah biarlah perbedaan pendapat suami dan istri itu disatukan, dileburkan di dalam kehendak Tuhan. Sebab itu dari hal kedua ini, perbedaan adalah rencana Tuhan, dibuat Tuhan itu berarti isi pertamanya apa? Yang mempersatukan dua pendapat yang berbeda itu adalah firman Tuhan. Perhatikan Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 begini, sebelum mereka bertobat nih. Sebelum mereka jatuh, sebelum ke suami istri atau Adam dan Hawa jatuh, Kejadian 2 ayat 17 maksud saya baca begini. Ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini. Jadi ini khotbah Tuhan kepada suami istri sebelum jatuh. Kan jatuh di Kejadian 3. Istri suami ini tidak tahu kalau mereka jatuh. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu Tuhan khotbah. Yang menjatuhkan mereka berdua itu adalah pendapat, salah satu pendapat atau dua pendapat mereka. Tuhan tahu salah satu pendapat dari suami istri akan menjatuhkan mereka. Karena itu Tuhan khotbah di dalam Kejadian 2 ayat 17, nih semua buah pohon di taman ini engkau boleh makan, tetapi buah pengetahuan baik jahat jangan kamu makan. Nah, itu berhubungan dengan pendapat. Jadi kita lihat di sini bahwa
yang mempersatukan kehendak itu, yang mengontrol, yang mengawasi, yang membuat adem, yang membuat nyaman kehendak atau pendapat suami dengan istri yang berbeda itu adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Jadi sangat sangat berbahaya kalau keluarga itu jauh dari firman Allah. Kalau keluarga apalagi meninggalkan firman Allah. Jadi mengucap syukur ada ibadah seperti ini. Sebab yang mempersatukan bukan ekonomi, mempersatukan pendapat itu bukan harta, bukan uang. Ada banyak orang yang punya uang, ada banyak orang yang punya harta, tapi bentrok. Ada banyak orang yang punya aset, ada banyak orang kaya di bumi ini, di Indonesia, tapi saya melihat di media sosial, media apa saja di televisi, bentrok. Apa kurangnya dari sisi ekonomi? Yang kurang adalah yang tidak ada pada mereka ini. Karena pendapat itu tidak diatur, pendapat itu tidak di-manage. Jadi yang memanage pendapat yang berbeda itu sekali lagi bukan ilmu pengetahuan, bukan keunggulan sosial, bukan kekayaan, bukan apalagi kemampuan. Yang memanage, yang menyatukan, yang membuat nyaman perbedaan itu adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi bersyukur kita pasutri, pasangan suami istri, bagi calon-calon pasutri, ya bersiap-siap dari sekarang bahwa jangan berangan-angan kemampuan kita, kekayaan kita, skill kita, apa saja yang kita miliki ini bisa membuat perbedaan itu menyatu. Tidak bisa, tapi dikatakan sini adalah firman Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 2 juga ada gambaran itu, orang yang berbeda, tapi di sana dua wanita. Filipi 4 ayat 2 bilang begini. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir. Suatu sepikir ini berbeda pendapat. Wanita dengan wanita aja berbeda pendapat. Apalagi suami istri berbeda pendapat. Tapi sehati sepikir bisa dikatakan di dalam Tuhan. Jadi kita mengucap syukur rumah tangga yang bisa aman, berbeda pendapat itu aman kalau ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkhotbah kepada pemuda-pemuda Korintus, jangan kamu menjadi pasangan yang orang yang tidak seiman. Karena tidak bisa dengan orang yang tidak seiman, orang percaya atau orang yang ada di dalam Yesus itu tidak bisa menemukan penyatuan perbedaan itu. Karena perbedaan hanya ditemukan di dalam firman Tuhan. Nah, kalau dua-duanya menerima firman Tuhan berarti dua-duanya dileburkan di dalam firman itu, dua-duanya disatukan, bukan disatukan kepribadian, tapi disatukan perbedaan mereka mengikuti kehendak firman Allah. Jadi suami, walaupun tadi ada kesaksian Pak pasti lebih muda, berapa tahun Bu tadi? 4 ya? Iya Pak, 4. Ya, wah tidak mudah kalau begini, tidak mudah. Kalau istri lebih tua, suami lebih muda, ini tidak mudah mengontrol. Tapi masih sampai sekarang masih aman-aman, ya Pak pasti. Aman kan? Aman, nyaman. Aman, ya, pernah ditegur ibu, pernah ditegur suami, istri, pernah? Sering Pak. Sering. Ketika nah ini karena ke dalam keluarga. Ketika ditegur ibu, ditegur istri, apa di benak hati sang suami, Pak pasti? Kasihilah suami istrimu. Ibu Yuni pernah dengar kalimat itu terlontar atau baru kali ini? Baru kali ini Pak. Nanti perluas jawabannya di rumah atau sampaikan kepada Pak Pendeta mengasah. Saya percaya walaupun ini kita diambil dalam kelakar kita, kita menyatu seperti ini bukan dua pribadi perbedaan yang disatukan, tetapi dua perbedaan itu dileburkan, ditaklukkan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Ya. Jadi sekali lagi isi dari hal kedua itu perbedaan itu diciptakan Tuhan karena firman Allah itu yang menjadi mempersatukan. Jadi kalau keluarga itu jauh dari firman Allah, ada banyak kadang-kala orang mengatakan tidak usah ke gereja, tidak usah ikut firman Tuhan, tidak usah ikut ibadah, tidak usah ikut doa, tidak usah percaya firman Tuhan, kami sudah mapan,
dari sisi apa saja. Profesi kami luar biasa. Ya, usaha kami booming. Dan lain sebagainya. Kami tidak perlu lagi nasihat. Wah, ini hati-hati. Hati-hati. Ya, saya membaca beberapa artikel akhir-akhir ini, orang yang terkaya di Indonesia, di Asia Tenggara, justru ada di penjara. Karena bertengkar dengan istrinya. Soal pendapat. Ya, pendapat satu bilang begini, satu bilang begini, anak bilang begini. Tidak ada yang menyatukan. Sebab itu saya ya selalu menyampaikan kepada calon-calon suami yang belum berkeluarga, calon istri, hati-hati, pastikan bahwa engkau mencari istri yang takut firman Allah. Engkau mencari suami yang menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak memperdulikan firman Allah, siapa yang mempersatukan dua perbedaan ini akan mengerucut dua perbedaan itu menjadi satu perselisihan dan sengketa dalam rumah tangga. Ini bahaya. Tapi kalau kita ada firman Tuhan, kita takut Tuhan, maka kita akan nyaman, istilah tadi. Berbeda tetapi nyaman. Isi kedua dari perbedaan dicipta Tuhan itu. Perbedaan itu apa? Mendewasakan. Mendewasakan rumah tangga. Waktu saya menikah, konseling itu mungkin saya pikir mungkin ada lebih singkat. Konseling pernikahan yang paling singkat adalah saya terima waktu itu. Saya kira saya dikonseling 1-2 jam. Saya dikonseling hanya tidak sampai 1 menit. Si pendetanya tanya begini, Weli, kalian dua, istri saya Teresia, kalian dua sudah pernah bertengkar? Belum. Pergi keluar dulu bertengkar. Waduh, maksudnya apa? Ya bertengkar, hasilnya laporkan ke saya, selesai konseling. Setelah konseling berikut, apa jawabannya? Ya kami pernah bertengkar, Pak. Terus kami diselesaikan dengan doa karena Tuhan Yesus. Itu intinya. Oh, ini mengisyaratkan bahwa jangan bermimpi dalam rumah tangga ada perselisihan. Jangan. Jangan bermimpi dalam rumah tangga tidak ada dalam arti cekcok dalam tanda petik. Karena perbedaan tadi. Tetapi bermimpilah ya, perbedaan yang menimbulkan perselisihan itu selalu dihadirkan, selalu ditaruh di dalam wadah namanya firman Allah ini. Dapat diselesaikan. Itu sebabnya yang kedua tadi, perbedaan ini mendewasakan kita. Kita lihat Hawa yang jatuh pada saat itu, Hawa, istri Adam itu jatuh karena dia tidak mentaati firman Allah. Jadi, istri yang tidak mentaati firman Allah dinyatakan adalah istri yang kurang dewasa, walaupun usia sudah seperti usia kita. Suami yang tidak bergantung pada firman Allah, itu adalah suami yang tidak dewasa. Hawa yang tidak ikut firman Allah, dia mengambil buah itu sehingga dia jatuh. Jadi kejatuhan ke rumah tangga pertama karena melanggar firman Allah. Disitulah ketidakdewasaan. Jadi kalau kita menanya, rumah tangga, suami, istri, keluarga yang dewasa itu seperti apa? Keluarga yang dewasa adalah keluarga yang tetap berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh firman Allah tadi. Menyebabkan dia dewasa. Kalau Hawa berpegang pada firman Allah, digoda oleh setan, oleh malaikat apa saja, digoda oleh materi itu, waktu itu simboliknya adalah buah itu, dia tidak akan jatuh. Pada saat jatuh, itu ciri orang tidak dewasa. Pada saat orang dalam perbedaan dalam rumah tangga lalu bertengkar, kemudian mengambil kesimpulan untuk pisah rumah, pisah ranjang sampai kepada pengadilan, ya, sampai pada ada KDRT, itu ciri rumah tangga yang belum dewasa. Kenapa? Karena rumah tangga yang tidak dibungkus oleh firman Tuhan walaupun sampai tua dinyatakan oleh Alkitab rumah tangga yang tidak dewasa. Rumah tangga dewasa kalau begitu seperti apa? Rumah tangga dewasa walaupun ada perbedaan tadi menimbulkan potensi-potensi untuk menyebabkan pertengkaran, tetapi tetap nyaman karena ada di dalam penyatuan firman Allah ini. Itu yang pertama. Jadi mengapa ada perbedaan? Jadi kita jangan kaget kalau ada perbedaan. Kita tidak bisa disatukan, perbedaan suami dengan istri tidak bisa disatukan. Hanya bisa disatukan, dileburkan di dalam firman Allah. Nah, kalau firman Allah sudah menyatukan kita, semua mengikuti kehendak Tuhan. Jadi dewasa rohani itu bukan mengikuti kehendak suami, bukan mengikuti kehendak istri, tapi mengikuti kehendak Tuhan
di dalam kehendak istri, mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehendak suami. Nyaman. Nah, pertanyaannya, apakah kehendak Tuhan atau pendapat Tuhan itu bisa salah? Tidak pernah salah. Pertanyaan kedua, apakah pendapat istri bisa salah? Hawa bisa salah, jatuh dalam dosa. Apakah pendapat suami Adam bisa salah? Sangat salah. Banyak salahnya Adam ini. Kalau begitu, di mana tidak salah pendapat itu? Pendapat suami, istri bisa salah, oleng rumah tangga. Yang aman adalah taruh pendapat suami, taruh pendapat istri pada pendapat yang tidak salah. Pendapat yang tidak salah hanya pendapat Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita orang Kristen, khususnya rumah tangga Kristen, anak-anak kita, anak-anak juga punya pendapat, taruh dalam Tuhan. Yang kedua yang terakhir ini kunci. Ada tips nyaman dalam perbedaan pendapat. Ada perbedaan tetapi tetap nyaman. Matius 19 ayat 6. Itu ayat kalau sudah menikah pendeta-pendeta lalu selalu mengarah ke ayat ini. Saya baca ya, Matius. Atau kalau Ibu Yuni boleh tolong baca Bu ayat ini, Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayatnya yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi yang kedua, kunci tetap nyaman, tetap aman, tetap kuat, tetap kokoh dalam perbedaan pendapat. Ayat ini mengatakan apa? Kalau dibuat kalimat sederhananya adalah menyadari dua pribadi itu sudah disatukan Tuhan. Sudah disatukan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa rumah tangga ini bukan disatukan oleh suami. Bukan disatukan oleh istri. Bukan disatukan oleh gereja. Gereja tidak menyatukan keluarga. Gereja Allah. Ya, kadangkala ada orang berpendapat, kami disatukan oleh gereja. Nanti kalau kamu bercerai, kami melobi pendetanya untuk ketemu di restoran. Tolong kami ceraikan lagi, Pak. Ada denominasi tertentu, Anglikan misalnya di Inggris, yang ceraikan secara resmi si Pangeran Charles adalah ratu. Ratu, karena mereka beranggapan bahwa rumah tangga itu dibentuk oleh gereja. Salah. Yang mempersatukan suami istri yang berbeda pendapat ini Tuhan. Jadi kalau kita berbeda pendapat, kadang-kadang berbeda pendapat ya, satu makan bakso, satu makan mie keriting hijau, macam-macam beda-bedanya, perbedaannya. Kalau kita ada perbedaan pendapat sehingga mengarah kepada satu perselisihan, pertengkaran, ingat ya. Hal pertama dari kedua ini adalah itu kunci nyaman dalam perbedaan pendapat adalah menyadari bahwa kita telah disatukan oleh Tuhan. Kalau begitu ada tiga isi dari Matius 19 ayat 6 ini. Yang pertama adalah dari kata kamu telah menyatu. Kata menyatu ini dilihat dulu sedikit basic biblikalnya. Dikatakan situ kamu telah menjadi satu. Kata satu itu ditemukan di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dikatakan bahwa Allah kita Esa, itu Esa. Jadi Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus, Esa itu dipakai kata Echad. Ada di Matius 19 ayat 6. Ternyata kata yang mengikat Bapa, Anak, Roh Kudus, ya Allah kita Esa, itu sama kuatnya dengan kata yang dipakai Yesus di dalam Matius 19 ayat 6 waktu menikahkan orang. Bukan dua tapi Echad. Itu kata itu yang dipakai di dalam Matius 19 ayat 6. Karena itu kalau kita disatukan oleh Tuhan, maka tiga hal yang terjadi dari kata Echad Matius 19 ayat 6. Yang pertama, rumah tangga adalah milik Tuhan. Rumah tangga itu milik Tuhan. Rumah tangga bukan milik orang tua kita. Rumah tangga bukan milik suami. Rumah tangga bukan milik istri. Rumah tangga bukan milik anak. Rumah tangga adalah milik Tuhan. Ya, jadi akan sangat rugi besar kalau orang masuk dalam rumah tangga
ya katakan saja dia mencari calon istri seperti saya katakan tadi dengan orang yang tidak seiman. Orang yang menikah dengan tidak seiman, orang yang berpacaran dengan tidak seiman itu mengarah kepada rumah tangga tidak diakui Tuhan sebagai miliknya. Ya, tidak diakui. Tetapi orang yang berpacaran sampai pada membangun keluarga yang sama-sama di dalam Tuhan, dikatakan tadi disatukan, maka rumah tangga ini menjadi milik Tuhan. Nah, kalau rumah tangga menjadi milik Tuhan, di dalamnya ada persoalan, Yesus yang menyelesaikannya. Di dalamnya ada masalah ekonomi, iman kita mengatakan Yesus ialah yang menyelesaikannya. Di dalam ada perselisihan suami istri, orang tua anak, Yesus yang bertanggung jawab karena rumah tangga kita milik Tuhan. Yang kedua dari kunci nyaman dalam perbedaan itu dari Matius 19 ayat 6 itu dari kata disatukan, echad itu adalah suami istri ini gambar Allah. Gambar. Ya, karena Pak Pasdi ada di depan saya ini dan Pak Yuni. Pak Pasdi sadar nggak kalau Pak Pasdi gambar Allah? Amin. Sadar. Ya. Bapak sama Ibu jadi bintang aja malam ini, jadi contoh. Pak Pasdi sudah pernah mengatakan kepada Pak Yuni bahwa Bu Yuni, Bu, Ibu adalah gambar Allah. Selama ini pernah katakan. Ibu adalah gambar Allah. Belum. Kalau kalimat itu belum, tapi kita apa dibilang ya? Kita adalah anak Allah paling. Coba Bapak enggak, dia sering bilang kita orang pelayanan. Iya, gitu. orang pelayanan. Lain lagi orang pelayanan. Ya. Coba Ibu mewakili kita. Ibu pernah mengatakan kepada Pak Pasdi bahwa Bapak adalah gambar Allah. Pernah? Ibu berani mengatakan, Pak Pasdi, Bapak adalah gambar Allah. Coba Ibu mewakili keluarga kita semua yang ada di sini. Berani nggak Ibu mengatakan, Pak Pasdi, Bapak adalah gambar Allah? Coba Bu. Berani Pak, kalian diminta. Ya. Mana suami istri? Suami saya panggil suami saya Bang ya. Ya. Coba bilang, Bang, kamu adalah gambar Allah, nggak usah kaku-kaku. Bang, kamu adalah gambar Allah yang terbaik dalam hati saya. 2, 3. Kalau itu susah kayaknya. Susah. Haleluya. Nah, Pak Pasdi, punya keberanian nggak malam ini berkat turun atas keluargamu? Bilang kepada Ibu Yuni, engkau adalah gambar Allah yang aku miliki. 2, 3. Aku jadi bilang lebay lagi. Ini persoalannya. Mau dinyatakan, mau diomongin atau tidak, kita suami istri adalah gambar Allah. Amin. Ini orang-orang Barat merefleksikan seperti itu. Saya baca komentar mereka dan ada orang Barat melayani di Indonesia, misionari. Ya, saya tanya, kenapa orang Barat itu kalau dalam Yesus itu seperti kita menyadari bahwa mereka suami istri gambar Allah sehingga saling mengasihi, saling mencintai. Kalimat mereka kalau bangun tidur katanya, saya bilang, apa rahasianya sampai bisa jadi begitu Pak? Saya tanya kepada misionari dari Amerika ini. Karena kami pagi-pagi tidak meremehkan hal-hal yang sederhana. Maksudnya apa? Karena suami tahu itu gambar Allah, istri tahu suami gambar Allah, artinya frame Allah ada di dalamnya. Jadi dijaga baik-baik, jangan disakiti. Harus dibuat satu momentum yang menyenangkan. Maksudnya tiap pagi Pak Pendeta, dia bilang saya, tiap pagi siapa saja antara kami berdua bangun duluan, lalu kemudian dia juga bangun, kalimat yang terlontar adalah, Mom, I love you. Pagi-pagi buta udah begitu. Pap, I love you. Pernah nggak Pak Albert ngomong sama istri pagi-pagi buta, I love you? Waktu saya ceramah seperti ini di kampung kami, saya tanya kepada seorang ibu, Bu, pernah nggak bilang I love you kepada suami? Boro-boro. Kita masih hot Bang, Pak. Masih.
Kalau Pasangan muda, Pak. masih muda ya, Iya. tapi sering mengatakan I love you kepada ibu, istri. Jarang sih ada momennya sih, Pak. Waktu belum menikah pernah nggak nyampaikan itu? Waktu pacaran? Enggak juga. Pacaran enggak Agak lebay-lebay juga. Enggak. Oke. Mau diucap tidak diucap. Di hati kita ada seperti itu. Dasarnya bukan itu, sebenarnya itu semacam ekspresi. Dasarnya istri adalah gambar Allah. Nah, gambar Allah kalau istri, saya mempelajari, saya juga berat. Istri saya dulu waktu belum menikah, luar biasa bodinya, karena itu saya suka dia. Bodinya ceking dan sebagainya. Setelah menikah, waduh. Sekarang ibu, mari kita olahraga supaya perut agak turun sedikit. Tapi di dalam hati saya itu gambar Allah Weli Pandensolang. Ya harus diurus baik-baik. Saya menyadari juga dulu dia badannya kecil. Jadi ibu-ibu yang gemuk nggak usah kaget. Suami-suami lebih mencintai kalau istri kalau sudah jadi gemuk. Karena apa? Perjuangan mereka. Waktu anak kita masih kecil, mereka nyuapin makanan. Anak kami 3 disuapin makanan. Ya, 1/4 dimakan oleh anak, 3/4 dimakan oleh mamanya. Nah, 3 anak begitu. Tiap hari makan lagi. Tetap saya mengatakan dia gambar Allah. Mau jadi truk kontainer pun dia gambar Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa kita harus sadari bahwa kita suami itu gambar Allah, istri gambar Allah. Itu yang kedua. Dan ketiga dari hal kedua ini, kesatuan suami istri itu sekali lagi kekal. Ingat ya, echad itu satu, artinya satu. Diikat, suami istri diikat oleh Allah itu kekal. Kalau ditanya, seusia apa rumah tangga itu? Tanyakan, seusia apa rumah tangga? Jawabannya, seusia Bapa dan Roh Kudus menyatu dengan Yesus. Kapan Yesus dan Bapa itu bisa pisah? Karena kata yang sama-sama dipakai, echad. Matius 19 ayat 5, mereka bukan 2 tapi 1, echad dipakai. Ulangan 6 ayat 4, Allah kita Esa, dipakai juga kata itu. Ya, dipakai kata echad ini, sehingga kalau ditanya, seusia apa rumah tangga Kristen? Seusia Bapa Roh Kudus menyatu. Sampai kekal, karena itu Yesus yang memisahkan mereka maut. Itu sebabnya tidak ada label perpisahan. Perbedaan pendapat ada. Tidak ada rencana untuk pisah rumah, pisah ranjang, pisah komentar, tidak omong sampai 3 bulan. Itu lebay di dalam kekristenan. Apalagi mau cerai. Tidak ada kamus itu di dalam kekristenan. Kita mengucap syukur dalam Kristen ini ada ayat ini. Menyebabkan kita langgeng. Tapi ingat, langgeng bukan karena 2 pendapat tadi menjadi 1. Tapi 2 pendapat yang berbeda ditaruh dalam wadah kehendak Bapa, kehendak Yesus, sehingga kehendak itulah yang memandu kita. Jadi sekali lagi, sering ada orang bertanya, kenapa orang Kristen itu pernikahannya kekal? Ayat ini menjawab, karena kata 1 di sini adalah kata yang dipakai untuk mengikat Bapa dan Roh Kudus. Pertanyaannya, Bapa dan Roh Kudus bisa berpisah? Yesus sudah sadar itu, tidak bisa. Seusia itu juga rumah tangga Kristen. Jadi tidak ada, sekali lagi, tidak ada niat untuk berpisah, tidak ada niat untuk cerai. Orang rumah tangga yang memikirkan cerai itu sedang melaksanakan program iblis. Rumah tangga yang berbeda pendapat lalu cekcok, kemudian berselisih sampai memutuskan untuk bercerai, membuat iblis tepuk tangan. Dia tidak sedang melaksanakan program Alkitab dan program Allah, tetapi melaksanakan program iblis. Program Yesus adalah ada beda pendapat, tapi kekal. Disatukan saya kekal. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari hal yang kunci itu adalah di dalam 1 Petrus 3. Coba kita lihat 1 Petrus 3. Yang kedua ini menaklukkan diri pada kehendak firman Tuhan atau kehendak Allah. Saya baca aja 1 Petrus 3 begini. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1 begini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman,
Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Jadi isi kedua dari kunci nyaman dalam perbedaan pendapat ini adalah menaklukkan diri pada firman Allah. Jadi istri tidak bisa bukan menaklukkan diri pada suami. Apalagi istri lebih tua. Tidak bisa menaklukkan diri kepada suami. Jadi istri tunduk kepada suami, bukan takluk kepada suami, tapi takluk kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat tadi. Jadi suami nanti sesudah ini, istri dulu ini. Jadi dikatakan nih, hai istri-istri tunduklah pada suami. Ya kalau sering saya menceramahkan atau mengkhutbahkan, langsung istri-istri colek suaminya. Tuh mak, pak, dengar, suaminya langsung dengar, itu mak, dengan tuh istri harus tunduk pada suami. Jadi sekali lagi ini bukan tunduk karena takut suami, tapi tunduk karena takut firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 terakhir, ayat 7 di ayat itu bilang apa? Ini bagian suami. Demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Jadi dikatakan sini, ya suami-suami menghormati. Bukan menghormati karena dia seorang wanita di situ, selain itu memang ada, tapi penghormatan di sini diarahkan kepada karena dia adalah pewaris. Dan dikatakan di ayat 7 supaya doamu jangan terhalang. Ternyata suami yang tidak hormat pada istri dikatakan di ayat 7 ini salah satu menyebabkan doa tidak didengar Tuhan. Ini saya baca lagi ya supaya tidak ada dusta di antara kita. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi berhati-hati ya, suami-suami, mari hormati istri, istri tunduklah kepada suami. Berarti dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Istri adalah pendoa. Suami adalah pendoa, istri adalah pendoa. Kita suami-suami hati-hati kalau lihat istri atau istri kita suka doa. Kalau misalnya suami-suami lain ya, dalam tanda petik suami lain misalnya dari kantor nanti pulang jam 2 malam. Lalu kemudian jam 2 malam istri pasti tidak suka karena tidak tahu apa rencananya, apa pekerjaannya. Tiba-tiba suami datang lalu dibentakin oleh istri. Masih ingat rumah ya? Masih ingat rumah sudah jam 2 malam. Masih ingat rumah, suami aman kalau begitu. Dibentakin aja istri. Kenapa? Mau apa? Selesai, diam istri kalau begitu. Tapi kalau ada suami datang jam 3 subuh, tidak tahu urusannya apa. Kalau suami-suami lain datang 3 subuh, lalu melihat istrinya lagi berlutut dalam waktu berdoa, habis kita. Kekuatan istri ada di dalam doa. Jadi mari kita suami-suami hormati istri karena istri adalah pewaris kerajaan surga dan istri itu adalah penopang kita. Suami adalah pelindung kita. Kita harus tunduk kepada mereka. Bukan tunduk karena suami kasar, bukan tunduk karena suami saya mau tunduk supaya budget belanja ditambah. Bukan itu. Tunduk karena takut Tuhan. Dan yang paling terakhir dari taklukkanlah diri pada kehendak Allah adalah mari pertahankan cinta mula-mula. Cinta mula-mula. Masih tentang istri saya. Dulu istri saya tidak sampai 45 kilo. Sekarang hampir sama kami berdua beratnya. Tinggal pinjam sarung tangan tinju langsung latihan tinju-tinjuan. Saya melihat ibu pendeta juga kan manusia. Ya Pak Albert. Saya lihat istri saya kok jadi begini ya. Lalu saya ingat. Jadi kalau melihat yang begitu jangan lihat di situ. Saya ingat dulu waktu masih pacaran. Jadi saya kebayang-bayang hampir-hampir saya mau selipin fotonya waktu dulu masih pacaran. Ketika saya melihat dia, saya lihat ini. Tapi firman Tuhan bilang, dia adalah gambar Allah. Dia adalah gambar Allah. Jadi suami-suami juga dibuat senang. Ya, sebelum kita berdoa atau diserahkan kepada Bang Albert. Istri-istri tugasnya membuat suami tenang. Nah, ini ada kenyataan ini.
Ada seorang direktur, ya, dia datang kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak mau pulang ke rumah. Saya doakan saya supaya saya tinggal di kantor saya terus-menerusan dan mau pulang ke rumah. Lah, Bapak kan punya istri anak. Iya, saya tahu. Justru itu saya tidak mau pulang ke rumah. Di kantor saya lebih aman. Di rumah saya tertekan terus. Oh, di kantor saya lebih aman. Karena itu saya mau tinggal di sini aja di kantor. Bagaimana amannya? Nih Pak Pendeta begini. Tiap pagi saya buka kantor. Belum saya buka laptop dan segala macam. Sekretaris saya ada 3. Sekretaris semua wanita. Sekretaris 1 datang, selamat pagi Pak. Ramah sekali. Bapak mau minum apa pagi ini? Mau minum kopi? Masih diaja lagi. Kopi luwak atau kopi cappuccino? Kopi apa? Waduh, luar biasa nih. Dalam hati tidak ditemukan di rumah. Lalu si Pak Direktur, enggak. Lewat lagi sekretaris kedua. Pak, mau minum air mineral apa Pak? Ya, wah luar biasa ramanya. Mau minum air mineral dieja lagi, aqua atau mineral fit dan segala macam. Yang ketiga lewat lagi, Pak, mau makan siang, mau makan apa Pak? Kami cariin nasi liwet, nasi bungkus, nasi bakar, nasi macam-macam. Lalu dia katakan, saya nyaman Pak Pendeta di kantor. Kalau di rumah bagaimana? Wah, luar biasa. Di rumah, satu ketika dia ke rumah. Dia mau mencari suasana rohani, suasana nyaman seperti di kantor. Dia datang malam-malam, istrinya ada di depan rumah, di muka rumah. Dia bilang, dia memberikan salam. Salam istriku. Salam. Tapi bukan begitu suara istrinya. Ma, bikinkan saya teh atau kopi. Apa sambut istrinya? Tuh, kopi ada di rak 1, gula di rak 2, air panas ada di bawah. Masih ada tangan kaki kan? Ampun dah. Karena itu Pak Pendeta, saya tidak mau pulang ke rumah. Saya tidak dihormati di rumah. Saya tidak mau lagi pulang ke rumah karena istri saya seperti itu. Sekretaris saya 3 di kantor, itu bukan istri saya. Membuat saya damai. Membuat saya merasa saya suami. Padahal, hati-hati loh Pak, itu bukan istri Bapak. Betul Pak Pendeta, saya merasa menjadi suami benar-benar di kantor. Di hadapan bukan istri saya. Wah, ini ironis sekali. Tapi di rumah saya tidak merasakan saya sebagai suami di hadapan istri. Tapi saya percaya istri-istri di sini membuat suami makin bangga sebagai suami karena istri terbaik. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang memberikan istri-istri kita. Saya percaya juga suami-suami di sini selalu membuat istri memiliki harga diri sebagai memiliki wibawa seperti wibawa Sarah. Sarah istri Abraham karena dihormati oleh suami. Amin. Dihormati. Baik. Jadi apa yang kita mau temukan? Banyak hal tadi. Kalau kita melihat perbedaan, syukuri. Jangan bermimpi, jangan minta Tuhan, atau jangan kita stres supaya 2 perbedaan ini menjadi satu. Tapi berdoalah perbedaan berbeda ini, 2 perbedaan ini selalu satu dalam firman Tuhan. Karena itu tidak boleh dipisahkan dengan firman Allah. Suami istri, anak tidak bisa dipisahkan. Begitu yang kedua adalah tipsnya, kita lihat bahwa suami istri itu ekhad, disatukan selama-lamanya. Tidak ada pikiran lain kalau kita ada masalah, tidak ada niat lain, tidak ada solusi lain, solusi apalagi bercerai, itu kekristenan. Karena ekhad. Tidak berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan ada, tetapi firman Tuhan menyatukan kita. Mari kita tunduk kepala. Sebelum saya berdoa, mari masing-masing berdoa, suami istri. Barangkali ini sesuatu yang membuat kita ini tidak nyaman kalau kita harus mengatakan kepada istri kita adalah mereka, dia adalah gambar Allah. Mengatakan kepada suami, dia adalah gambar Allah. Tetapi firman Tuhan berkata seperti itu. Malam ini, mari masing-masing terucap tidak terucap.
kita memang mungkin selama ini tidak ada perselisihan yang mengarah kepada pertengkaran yang akut. Tetapi kalau kita berbeda pendapat, mari kita berdoa biarlah perbedaan pendapat ini harus selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Doakan supaya suami istri mencintai firman, keluarga mencintai altar Allah, keluarga mencintai ibadah, keluarga mencintai doa. Dengan demikian maka perbedaan-perbedaan tadi yang tidak bisa disatukan itu hanya disatukan, dipandu oleh kehendak Tuhan yang menyatukan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini kami share sekitar bagaimana kami menolong keluarga kami atau kami melihat keluarga kami tetap kokoh. Badai perbedaan pendapat dalam rumah tangga mengarah kepada perselisihan, bahkan keluarga-keluarga lain karena perbedaan pendapat mereka mengambil kesimpulan solusi yang tidak sesuai firman Allah. Mereka pisah, mereka bertengkar, mereka sampai perceraian. Ini tidak sesuai dengan firman Allah. Kami sudah melihat malam ini bahwa persatuan yang disatukan Tuhan adalah kekal. Jika kami menghadapi perbedaan, dan perbedaan itu menimbulkan perselisihan, malam ini kami sudah mendengar bahwa hanya Yesus yang mampu menyatukan kami, Yesus yang mampu menolong kami, Yesus yang mampu, firman Tuhan yang sanggup membuat kami nyaman, membuat kami tenang, membuat kami kokoh, membuat kami kuat, dan terus-menerus memuliakan Tuhan di tengah-tengah perbedaan. Karena perbedaan itu adalah indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kami semua di sini, biarlah rumah tangga kami, suami istri, anak-anak, kalau ada cucu, anak orang tua, tetap indah di hadapan Allah. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada BL. Ya, Pak Weli, terima kasih banyak firman Tuhannya. Luar biasa. Saya melihat banyak hal penting di sini ya, Pak ya. Tapi seperti yang tadi Bapak sudah titik beratkan juga ya, perbedaan itu indah karena ada keseimbangan. Perbedaan juga memang direncanakan oleh Tuhan begitu ya, Pak. Karena itu bahkan yang mempersatukan tetap harus firman Tuhan begitu. Nah, saya kira ini luar biasa sekali. Mungkin abang kakak yang lain di sini boleh sharing juga kalau mau ya. Saya mau cerita juga seperti di pujian sebelum firman bersama keluargaku itu ya. Dulu sebelum menikah saya masih di Taiwan, saya dengar pujian ini saya begitu rindu sekali mau punya keluarga. Memang waktu itu nggak kepikiran tentang bangun rumah tangga itu ya. Masih melihat ke keluarga sendiri yang mungkin masih banyak yang belum percaya. Orang tua sendiri masih belum percaya toh. Jadi rindu sekali punya keluarga sama-sama melayani Tuhan, dipersatukan begitu. Tapi bersyukur juga perjalanan hidup Tuhan juga menolong melalui ada pernikahan ini. Saya kenal dengan Kak Jennifer dan melalui pelayanan ketemu di BKPAK sampai hari ini, dan saya bersyukur sekali. Banyak hal memang kita berbeda ya, banyak hal kita berbeda. Apakah kita Jenny dominan, apakah saya yang lebih nggak dominan? Ternyata di balik itu saya maksud yang orangnya ini agak ini ya, mungkin keras kepala mungkin ya. Jadi kita pernah banyak hal kita hadapi dari mulai persiapan, bukan berarti nggak begitu lancar begitu aja ya. Kita punya tradisi sebenarnya juga banyak, mengatur itu sebenarnya nggak mudah, tapi bersyukur sekali Tuhan merencanakan itu. Saya merasa Tuhan sangat mengasihi, dan inilah melalui dari pernikahan ini saya pun banyak belajar ya. Mungkin saya masih baru banget, jadi kalau dari Pak Weli tanya tentang masih nggak ucapin aku mengasihi begitu, oh masih. Tapi ya saya kira itu proses. Saya mau terus juga bisa punya komitmen itu ya, terus mengasihi, dan setiap kali ada perbedaan, bagaimana caranya tetap melihat Tuhanlah yang menyatukan, Tuhan campur tangan. Tapi sekali lagi Pak Weli, kalau itu terlihat begitu teoritis, Pak. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat lebih realistisnya, Pak? Saat Pak Weli misalkan atau pasangan mungkin ada berbeda pendapat, apakah semudah itu kita bilang, kita melemparkan, engkaulah gambar Allah? Saya kira nggak semudah itu loh, Pak. Bagaimana dengan abang kakak yang lain? Barangkali ada pertanyaan, boleh juga sharing. Jadi kalaupun ada nanti ya,
Setelah Pak Welly boleh kasih tanggapan tentang pertanyaan saya. Mari Pak Welly. Saya tanggapi dulu. Iya Pak. Bagus ini pertanyaan. Ini sulit dan paling sulit kalau start awalnya calon suami istri tidak di dalam Tuhan. Kalau misalnya hanya suami aja di dalam Tuhan, istri, katakan orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mau mengatakan kau adalah gambar Allah. Mong kosong. Nggak bisa. Itu asumsinya start dari awal pernikahan itu dua-duanya harus dalam Tuhan. Kalau dua-duanya di dalam Tuhan, itu langsung Roh Kudus di dalam hati itu memberikan informasi. Tanpa disampaikan pun Roh Kudus memberikan informasi bahwa berbeda saya suami dengan istri berbeda, tapi dia adalah gambar Allah. Lalu sebaliknya juga, kalau tadi suami yang mengatakan, istri akan berkata seperti itu, Roh Kudus akan menuntun, akan mengatakan dia adalah gambar Allah. Kalau dua-duanya sudah mengatakan gambar Allah, tidak terucap hati di dalam Roh Kudus itu, Roh Kudus dalam kita mengatakan dia adalah gambar Allah, dia juga adalah gambar Allah, reda perbedaan itu. Reda dengan sendirinya. Itu teknisnya, walaupun seolah-olah teoritis. Teknisnya begitu, Roh Kudus yang membuat teknis ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi memuncak emosi karena perbedaan. Kalau dua-duanya di dalam firman Tuhan, sudah di dalam Yesus, Roh Kudus tugasnya itu. Tugasnya adalah kalau kita Yohanes 16 ayat 8 dia datang untuk menginsafkan. Suami istri ada Roh Kudus diinsafkan, diingatkan pada itu. Dia milik Allah. Dia milik Tuhan. Tanpa ngomong, Roh Kudus yang ngomong pada kita, suami, istri juga diomongin, dia milik Tuhan. Suami milik gambar Allah. Langsung teduh, tunduk. Itu sebabnya start awal yang menentukan rumah tangga itu. Bukan nanti. Sebab itu mari kita konseling adik-adik kita, anak-anak kita yang mau berumah tangga. Berani start awalnya salah, sulit mendaratkan kalimat I love you. Kamu adalah gambar Allah deh. Gelap. Nanti jawabannya kayak begitu. Kamu adalah milik Tuhan. Enggak. Saya lagi panas hati sekarang. Ya. Jadi sekali lagi bagus pertanyaan. Bagaimana teknisnya? Teknisnya Roh Kudus yang berbicara. Kalau dia lagi panas, dia belum sungguh-sungguh di dalam Yesus. Walaupun kita ngomong, kamu adalah gambar malaikat. Ya, tapi jauh-jauh, jangan ditampar gitu. Tapi kalau ada di dalam Tuhan itu automatically langsung aku tunduk. Dipenuhi Roh Kudus. Ya Bang Albert. Oke. Baik sekali Pak Welly. Wah, tapi kalau saat ngalamin situasi itu saya kira nggak mudah ya Pak bilang engkaulah gambar Allah. Pasti bilang engkaulah gambar setan. Nah itu dia. Karena itu ya, kita harus standby dengan firman Allah walaupun emosi apapun, orang dalam Tuhan itu ikuti Yesus. Persoalan Yesus itu kita tidak bisa tandingi beratnya persoalan Yesus. Di atas kayu salib, coba lihat sudah dipaku. Mau kita dipaku di atas kayu salib, ini sudah mau mati, dia bilang, ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka. Arah kita, rohani kita ke Yesus. Ampuni mereka. Jadi kalau kita masih enak, pakai jas bagus, pakai batik bagus seperti Pak Albert, lalu berkat terus mengalir, kita tidak bisa, istriku ini saya cintai Tuhan, ampuni dia kalau salah, dia marah-marah sama saya, ampuni dia terbaik, dia milik Tuhan, dia adalah gambar Allah. Apa susahnya mengatakan begitu? Kalau kita di dalam Tuhan, tidak susah. Tapi kalau di dalam Tuhan, bodo amat. Dia udah menyakiti saya 2 minggu ini, sudah 10 kali. Tapi Yesus bilang, Tuhan ampuni mereka. Ketika Bapak tanya, siapa mereka itu Yesus? Mereka yang nombak perut saya itu, ngeluarin isi perut saya. Coba begitu. Tapi kalau misalnya belum dalam Yesus, suami istri, kalau suami lagi terluka, istri melotot. Ngapain lihat-lihat? Ada utang. Bawaannya tersinggung. Jadi memang rumah tangga itu gampang-gampang susah, Pak. Jadi mau masuk rumah tangga, calon suami istri, pokoknya banyak modal aja, kerja mapan sudah selesai. Hati-hati.
Uang tidak bisa memanage, tidak bisa mengurus hati. Ya, harta aset tidak bisa punya kekuatan meluluhkan perbedaan pendapat suami istri. Hanya Yesus. Amin. Luar biasa, Pak Willy. Terima kasih. Barangkali abang kakak ada yang mau meresponi? Ada yang mungkin mau bertanya? Bang Jaya. Silakan Abang Jaya. Ya, selamat malam Pak Willy. Malam. Ya. Mau nanya nih yang tadi yang Bapak bilang yang Luar biasa. kalau Sebelum Pak, ini ekspresi Bapak Ibu ini sebelum bertanya sudah terjawab persoalan saya. Oke, terus Pak Jaya. ya, Gimana? maksudnya kita memang kan tadi seperti Bapak bilang suami istri itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kan pendapat suami, pendapat istri bisa salah. Ya. Yang pasti benar adalah pendapat Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencari tahu, misalnya nih istri saya pendapatnya A, saya pendapatnya B, kita sama-sama ngotot pendapat kita benar gitu kan? Ya. Nah, maksud saya bagaimana cara kita mencari tahu pendapat Tuhan Yesus yang benar tentang permasalahan kami. Itu seperti apa caranya? Cek buka Alkitab. Ya. Cek. Jadi apakah pendapat itu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan, sudah itu pendapat yang benar. Oke, sekarang contoh persoalan apa misalnya? Contoh persoalan. Oke, contohnya gini. Waktu kita awal-awal pernikahan nih, istri saya kan orang pelayanan nih, Pak. Ya. Sedangkan saya bukan gitu ya. Ya. Nah, jadi waktu itu kita berdebat tentang masalah pelayanan. Nah, menurut istri saya, pelayanan itu gimana? Pelayanan itu lebih ke melayani banyak orang di luar gitu. Maksudnya melayani di gereja, melayani di backup gitu. Jadi pelayanannya seperti itu menurut istri saya. Sedangkan pendapat saya, kalau kita mau melayani Tuhan, itu harus dari dalam rumah tangga dulu. Melayani suami, melayani istri dulu, melayani anak, seperti itu. Itulah pelayanan menurut saya. Nanti kalau kita pelayanan itu sudah terpenuhi, baru kita melayani keluar. Itu menurut saya. Nah, di situ kita berdebat, mana nih yang benar gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, dari pendapat istri dan saya, itu bagaimana kita mencari pendapat Tuhan Yesus di situ? Oke. Gitu. Oke. Pendapat Tuhan Yesus. Kalau kita buka Kisah 1 ayat 8 begini soal pelayanan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, ya. Jadikan semua bangsa muridku, itu Matius 28 ya. Tapi Kisah 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi perintah itu harus dilaksanakan. Tidak menunggu Yerusalem dulu dipulihkan. Itu harus dilaksanakan. Tadi kalau dibilang Yerusalemnya keluarga kan. Lalu keluar tuh ke gereja dan sebagainya. Semuanya harus dilayani. Berarti tidak salah Bapak Ibu berdua, digabung aja. Ibu harus care pelayanan di dalam, jangan juga melayani di luar, di dalam terbengkalai. Yerusalem juga harus dilayani, tetapi jangan melayani di Yerusalem sampai datang ke Yesus datang kedua kali, tak keluar karena rumah tangga harus dibenahi, apalagi tidak terbenahi. Tetap dibenahi rumah tangga itu paling utama dan tidak berhenti di situ. Petunjuknya tadi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Jadi layani keluarga. Terus jangan abaikan. Tetap Yudea Samaria pergi ke Beakapa, ke gereja, tetap dilayani. Itu Alkitabiah. Berarti di sini perbedaan ini tinggal disatukan. Dua-duanya dikehendaki Tuhan. Persoalannya adalah dipotong-potong aja. Bapak mempertahankan ini, Ibu mempertahankan ini. Jawabannya adalah satukan dua-duanya. Jadilah kehendak Tuhan. Amin, Pak.
Amin. Jadi Makasih Pak. ya Bapak Ibu harus saling mendukung, saling mendukung. Dan percayalah kalau itu sudah, itulah kehendak Tuhan disatukan itu oleh kehendak Tuhan, pasti berkatnya mengalir. Berkat rohani dan sejahtera terutama, berkat jasmani juga mengikutinya. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Ya, jadi jangan berselisih soal pelayanan. Oke, Sudah mantap. enggak sih? Sudah Ya. enggak. Ya. Oke. Luar biasa, Bang Jaya, Kak Evi. Oke, barangkali ada abang kakak yang lain mau meresponi? Apa mungkin Bang Richard mungkin ada mau sampaikan sesuatu? Ada yang mau curhat mungkin? Mumpung masih ada waktu. Nggak ada Bang, aman Bang. Aman. Aman-aman semua. Oke, puji Tuhan ya. Ya, bersyukur ya malam hari ini kita boleh belajar sama-sama. Mungkin kalau memang masih ada yang mau tanya boleh langsung aja ya. Nah, saya mau lihat masih adakah. Iya. Mungkin Bang Jaya masih ada yang sesuatu nih Bang Jaya. Chinese banget kayaknya Bang Jaya ini. Gitu Bang, kritis banget. Iya. Saya Bang. Bang Fadli. Oh ya, Ya, kayak Memang terima paling kasih, susah Pak. mencurhat rumah tangga di tempat umum. iya. Ayo Bang Fadli, mari. Oke, terima kasih Pak Weli untuk sharingnya luar biasa ya. Saya yakin kita semua banyak diberkati. Cuman saya tadi tertarik menanggapi pertanyaan dari Bang Jaya tadi. Itu juga memang jadi diskusi kami di rumah ya. Jadi sampai akhirnya Kak Gio harus memutuskan apakah dia akan praktek dokter atau enggak gitu, atau mengurus rumah gitu kan. Akhirnya dia memutuskan mengurus rumah gitu. Dan sekarang pun kami berdua memang sangat aktif di gereja ya. Kak Gio jadi ketua kaum wanita dan dia sangat sibuk di sana. Saya jadi deacon di gereja dan juga berbagai kepanitiaan yang lain. Nah, tapi ada satu hal yang kami sepakati sama-sama, bahwa hal ini tidak boleh kami lewatkan. Jadi kami harus mengadakan renungan malam bersama. Jadi renungan malam itu biasanya kami akan mulai jam 8:30 sampai selesai jam 9:30 gitu. Jadi itu renungan yang kami lakukan dengan anak-anak. Bahkan saya untuk bisa memastikan itu bisa jalan, saya mengizinkan anak-anak, kalaupun mereka akhirnya nggak menyelesaikan PR, itu urusan berikut gitu. Tapi renungan itu nggak boleh dilewatkan. Begitu juga dengan Kak Gio gitu. Kalau dia akhirnya nggak bisa menyiapkan makanan buat kami makan malam, ya makanannya dibeli gitu. Yang pasti renungannya tidak bisa dilewatkan. Jadi kayaknya kalau kita harus membatasi suami istri harus perfect dulu di dalam baru bisa melayani keluar, nggak tahu ya, dari pengalaman kami itu juga akhirnya tidak bijaksana gitu. Jadi kami akhirnya mencoba untuk menjalani dua-duanya dengan menentukan mana yang menjadi hal yang prioritas yang kami harus kerjakan di dalam keluarga dan mana yang bisa kami kerjakan di luar. Otomatis memang harus bisa membagi waktu. Kadang menjadi challenge buat kami, apakah saya akan mundur dari deacon atau Kak Gio akan mundur dari ketua kaum wanita gitu. Kalau kami nggak bisa mengurus keluarga, dan itu kami udah sepakati kalau sampai anak-anak kami nggak bisa kami urus, ya itu akan seperti itu. Memang pengalamannya dalam masa online ini kami tahun lalu berkali-kali itu dipanggil sama kepala sekolah untuk bisa mengarahkan anak kami di rumah gitu ya. Tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik dan solusinya itu renungan malam bersama. Itu dari saya. Thank you, Bang. Luar biasa Bang Fadli, terima kasih. Ya, inspiratif sekali ya. Jadi buat kita mungkin yang mengalami kendala, ada inspirasi dari Bang Fadli ya. Harus ada terus renungan malam bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Terima kasih. Abang Kakak ada yang mau sharing juga? Mungkin dari Bang Mangasa boleh sharing juga? Baik, makasih Bang John. Ya, makasih Pak Weli
luar biasa malam hari ini. Ya memang satu yang terpenting adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jujur kalau saya bilang, saya dan istri dan Bang Ciko mulai menulis renungan harian itu dari bulan Februari awal ya. Bulan Februari awal sampai sekarang masih konsisten menulis, dan ternyata setelah saya lihat dari Februari sampai sini pernah berantem. Saya nggak pernah berantem. Jadi walaupun kadang-kadang tulisan Kak Ita ya saya komentarin, ini diganti ya, dirubah ya, beda pendapat ya. Tapi karena tadi Pak Weli bilang memang yang penting ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi apa yang dia tulis walaupun mungkin berbeda dengan apa yang saya pahami, saya harus lihat bahwa ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya ya saya merasakan ya, sejak Februari sampai hari ini ya selalu ada beda pendapat, tapi pada akhirnya bisa terselesaikan dengan ya tugas setiap hari menulis. Menulis renungan harian sehingga akhirnya memberkati saya juga. Itu saja Bang Jan. Iya Bang, makasih Bang. Inspirasi juga. Apa Kakak? Mungkin dari Bang Ciko dan Kak Leni boleh sharing juga? Aman Bang. Aman ya. Bisa melewati semua proses perbedaan pendapat itu ya. Nanti kalau udah nggak aman saya lambaikan tangan Bang. Ya. Kami boleh bertanya. Ya, mari Abang. Dari Ya, Lombok. hampir mirip dengan Bang Jaya tadi. Kalau misalnya kita beda pendapat soal bagaimana harus melayani atau tidak, pasti kita bisa lihat firman Tuhan secara eksplisit ya tentang pelayanan. Tetapi kalau soal menentukan tempat di mana menemukan firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita tempat di mana kita harus menentukan pelayanan itu. Itu bagaimana mengujinya dengan firman Tuhan, Pak? Bagaimana tadi Pak? Bagaimana tadi saya tidak dapat dengar pertanyaannya? Ulangi Pak. Agak putus tadi. Pertanyaannya bagaimana kita kita berbeda pendapat soal tempat di mana kita harus melayani. Misalnya istri bilang pelayanannya harus misalnya di Lombok misalnya, sementara saya bilang saya mau melayani di Kupang misalnya. Bagaimana kita menguji itu? Bagaimana kita bisa menemukan firman Tuhan untuk bisa memastikan tempat pelayanan? Yang paling mendasar adalah suami istri nggak boleh pisah. Itu dulu. Jangan suami di Lombok, satu di Kupang. Tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak dikehendaki Tuhan. Lalu mengerucut lagi. Kalau begitu, ada salah satu yang sudah harus diputuskan. Entah di Lombok atau di Kupang. Ya, entah di Lombok atau di Kupang. Parameter pengujinya adalah amanat agung itu. Kalau di Lombok kita bisa melakukan secara efektif soal amanat agung dibandingkan dengan yang di Kupang seperti apa? Nah, itu perkiraan perencanaan. Dipikirkan dulu itu. Mana lebih efektif, di Lombok atau di Kupang? Pengembangan amanat agung. Yang kedua, tiba pada hati tadi. Harus disetujui. Disetujui dalam arti minta kehendak Tuhan itu. Perbedaan pendapat tetap jalan. Dari dua pendapat yang berbeda itu, apakah mau takluk kepada kehendak Tuhan yang mengatakan amanat agung lebih efektif apa di Kupang atau di Lombok? Mungkin dalam hati kecil saya tidak cocok di Kupang atau tidak di Lombok, tapi amanat agung itu lebih efektif di sana. Di salah satu. Lah kita ikut itu. Ikut yang kemauan Tuhan di sana lebih mengembangkan. Dua-duanya pelayanan, tapi lebih efektif di sana setelah diperkirakan dalam perencanaan, lalu di dalam doa. Dan yang ketiga, komunitas di sekitar kita mendukung. Tidak berarti kalau tidak ada dukungan tidak melayani, bukan itu poinnya. Komunitas di sekitar kita mendukung kita ada di sana.
mengembangkan pelayanan. Jadi sekali kurang lebih ada 4 langkah tadi. Pastikan kita harus menyatu dulu nih. Suami istri nggak boleh pisah. Misalnya 10 tahun melayani suami di Bali, istri di Lombok, di Kupang, 10 tahun pisah begitu. Walaupun label pelayanan itu tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah kalau sudah suami istri nih, harus melayani sama-sama. Berarti ada tinggal 2 pilihan, mau Lombok atau Kupang. Tadi, amanat agung lebih efektif di mana? Nah, itu ada perencanaan, Tuhan kasih hikmat pada kita. Perencanaannya, di Kupang misalnya. Atau di Lombok lebih efektif. Misalnya kalau di Lombok kami hanya mengerjakan 50, kalau di Kupang 9, di sana suara Tuhan. Masih ingat kalau kita baca Kisah Para Rasul 16, ya, ini dasarnya. Kisah Para Rasul 16, coba membaca ayat yang ke-6, Pak. 6 dan 7. Kisah Para Rasul 16, 6 dan 7. Coba Bapak sama Ibu baca. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, kalau kita baca sampai seterusnya, mereka pergi ke daerah lain, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan. Roh Kudus memanggil mereka untuk pergi ke Eropa. Akhirnya mereka tiba di Filipi. Disitulah cerita Paulus memenangkan Lydia penjual kain ungu dan kepala penjara. Dan dari situ Eropa dimenangkan. Berarti amanat agung lebih kuat di situ. Daripada dua-duanya melayani, Paulusnya ke daerah lain, tapi Roh Kudus tidak setuju di situ. Mungkin Paulus mengatakan begini, saya tidak mau ke Filipi. Tapi Paulus tadi menaklukkan diri kepada kehendak Roh Kudus, mengatakan saya mengorbankan kehendak pendapat saya korbankan dan taklukkan pada pendapat Roh Kudus ke Filipi. Ternyata Filipi lebih efektif. Dari Filipi dia memenangkan Tesalonika, Berea, Korintus, lalu kemudian Athena, dimenangkan juga Efesus dan semua Eropa. Itu Pak. Jelas Pak? Jelas, terima kasih Pak. Oke. Makasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Abang Kakak semua. Terima kasih Pak Welly. Barangkali masih ada yang mau meresponi? Ya, saya lihat ini hal yang penting ya Pak ya. Karena memang kata Eckhart itu sendiri, yang tadi Pak Welly juga sampaikan, rumah tangga itu memang milik Tuhan. Maka setiap permasalahan Tuhan yang selesaikan begitu ya. Jadi setiap masalah bertengkar, muka mungkin ekspresi sudah seperti serem gitu, tapi sembarilah mengingat, istri saya ini milik Tuhan, langsung redup. Suami saya ini milik Tuhan, langsung luntur. Tapi kalau suami menyakitin istri terus pandang, memang dasar opung dulu kasar sama omak. Udah bisa selesai. Oke. Silakan Pak Albert. Iya. Ya, terima kasih untuk firman Tuhannya. Dan sebentar kita akan berikutnya untuk doa syafaat. Kita mungkin bisa langsung dengan Bang Michael. Bang Michael ada di sana ya. Ya, malam. Malam, ya. Ya. Mari Abang dan Kakak, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau yang memimpin rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini. Bagi kami keluarga dari pelayanan BKPAK ataupun ada juga rekan-rekan yang lain, bahkan juga untuk calon keluarga. Dan kami mengucap syukur untuk Pak Welly yang menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kami diperkuat, kami ditolong kembali Tuhan melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kiranya Tuhan Kau yang selalu memberikan kami hikmat kebijaksanaan kepada kami selaku suami ataupun istri. Biarlah itu Engkau ya Bapa yang menjadi pusat bagi kami untuk selalu
mencari solusi dalam setiap perbedaan pendapat yang ada. Kau yang selalu mengingatkan kami ya Bapa tentang komitmen yang telah kami ucapkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati Pak Weli di dalam kepemimpinannya, di dalam tugas tanggung jawabnya, baik di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan dan pekerjaan. Engkau Tuhan yang akan selalu memberkati dalam setiap firman yang diucapkan, biarlah itu semua berasal daripada Tuhan, baik melalui media online, media offline. Engkau Tuhan yang selalu turut serta hadir dalam setiap pemikiran-pemikirannya. Terima kasih ya Bapa, dan pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan kami di BKPAK secara khusus untuk pertemuan keluarga. Tuhan juga yang akan memimpin Bang John, Kak Yuli dalam mengkoordinir, melaksanakan, merancang program kerja ke depan. Engkau yang memberikan kesatuan di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan yang akan dilakukan ya Bapa. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk pelayanan kami yang akan kami laksanakan secara khusus untuk perayaan Natal BKPAK di tanggal 4 Desember di GBI MTH Square. Tuhan memberkati akan setiap persiapan di dalam pelayanan kami ini yang dipimpin oleh Kak Grace. Engkau yang memberikan hikmat, kesatuan hati kepada para panitia di dalam mempersiapkan. Kami tahu juga Tuhan bahwa Tuhan izinkan setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para panitia, tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi mereka. Berikan kesabaran, berikan ketaatan bagi mereka. Engkau yang akan memimpin dalam setiap persiapan, bahkan pelaksanaan acara rangkaian yang sudah dirancang, itu semua boleh berjalan dengan baik adanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan dalam setiap pertunungan atau renungan yang dibuat, Leader with God, di mana Tuhan terus memakai setiap abang dan kakak secara khusus untuk Kak Ita, Bang Mangasa, Bang Francisco, juga mungkin nanti ada rekan-rekan atau abang kakak lain yang tergerak untuk menulis renungan harian supaya menjadi pedoman dalam hidup kami di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, menjalankan pekerjaan, pelayanan, bahkan rekan-rekan yang masih duduk di bangku kuliah. Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kekuatan, kesehatian. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap program-program pelayanan kami ini ya Tuhan. Juga untuk kampus-kampus member yang akan merancang pelaksanaan Natal nanti, Tuhan juga yang akan memberikan hikmat bagi rekan-rekan kampus, baik di Unsada, di Unkris, maupun di Institut Setiami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami bangsa Indonesia, di mana dalam 2 hari sudah melaksanakan kerjasama ataupun program kerja dalam bilateral, di mana Pak Jokowi beserta para menteri yang turut hadir dalam kerjasama ini. Engkau Tuhan yang akan memberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan bagi Pak Jokowi yang telah menyelesaikan konferensi G20. Dan kami juga berdoa ya Bapak bahwa presidensi atau keketuaan yang sudah diserahkan ke bangsa kami di Indonesia di bawah kepemimpinan dari Pak Jokowi, biar Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan bagi pemerintahan Pak Jokowi di dalam mengemban tugas tanggung jawab selama 1 tahun ke depan sebagai presidensi atau keketuaan yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk sisa rangkaian ibadah malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin, terima kasih Bang Michael. Jadi sebelum penutup, barangkali ada pengumuman dari Bang Mangasa.
Mungkin cukup Bang, tadi pokok doanya ya. Kita akan satu kali lagi mungkin akhir November ibadah keluarga, lalu tanggal 4 Desember kita akan adakan Natal bersama BKPAK. Saya berharap kita semua bisa hadir untuk tanggal 4, dan sebenarnya tadi sudah didoakan oleh Bang Mete tempat, tapi tadi malam ada perubahan bahwa di gedung GBI MT Haryono belum bisa ternyata dipakai. Jadi kita masih mencari tempat yang lain. Doakan supaya kita bisa mendapatkan tempat yang lain, karena alasannya adalah waktu ya. Hari Minggu dipakai ibadah, kita melaksanakannya hari Sabtu, sehingga takut tidak ada persiapan buat mereka. Kita doakan untuk tempatnya, kemungkinan masih di Tebet lagi seperti tahun lalu, atau mungkin kita akan seluruhnya online ya, baik penata layarnya maupun yang lainnya. Tapi doakan yang terbaik, Tuhan kasih. Itu saja, terima kasih sekali lagi Pak Weli untuk pelayanannya malam hari ini. Sangat memberkati kami semua, dan puji Tuhan hari ini hadir dari Surabaya, dari Lombok ya, kemudian juga dari keluarga saya, ada adik saya, ada adik ipar saya ya, hadir juga malam hari ini. Makasih Bang Fadli, penasehat kita, Kak Evi, semua juga sudah hadir, dan kita percaya kita akan memiliki keluarga yang berkarakter Kristus ya, sehingga rumah tangga kita akan tetap Tuhan berkati. Saja, Tuhan berkati kita semua. Oke, terima kasih Bang Asa, dan untuk penutup boleh kesediaan untuk Pak Weli menutupnya di dalam doa, Pak. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan memberkati acara BKPAK dalam topik secara khusus tentang keluarga. Kami percaya dibahasnya soal keluarga ini menjadi satu dasar bagi kami untuk mengembangkan pelayanan, baik pelayanan di keluarga kami masing-masing, di gereja, di tempat lain, dan secara khusus pengembangan keluarga BKPAK, pelayanan keluarga BKPAK. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan Pak Butar-Butar dalam melayani pelayanan ini, dan juga tim kami serahkan di tangan Tuhan, supaya apa saja yang dibuat direncanakan tahun ini apalagi tahun depan bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri, sehingga pelayanan begitu luas, banyak jiwa, banyak rumah tangga yang dijangkau, dan lebih dari itu namamu dipermuliakan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan malam ini telah melayani, baik WL atau MC, menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian semuanya di jamaah Tuhan. Jemaat atau hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan, angkat hati dan angkat tangan terima berkat di akhir ibadah ini. Anugerah besar dari Bapa di surga, damai sejahtera, berkat rohani jasmani di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam Roh Kudus menyertai menghibur kita selama-lamanya. Dan pujilah Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin.